Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Masih pada semangat kan hari ini belajarnya? Ya, harus terus semangat ya nak, walaupun masih belajar dari rumah. Untuk itu, sebelum mendengarkan materi yang akan Umi jelaskan, alangkah baiknya anak-anak Umi di rumah berdoa terlebih dahulu nak, agar apa yang Umi sampaikan pada hari ini dapat terserap dengan baik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Sehari ini kita akan mempelajari tentang tanda titik dua. Nah, tanda titik dua termasuk salah satu dari tanda baca yang sering kali dijumpai dalam kalimat atau sebuah wacana. Penggunaan tanda baca titik dua ini memiliki aturan umum. Untuk itu, anak-anak Umi simak ya penjelasan tentang tanda titik dua berikut ini yang akan Umi sampaikan. Penggunaan tanda titik dua yang pertama itu setelah pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Kata kursi, meja, dan lemari menjadi keterangan untuk perabot rumah tangga sehingga di antara keduanya terdapat tanda titik dua. Hidup atau mati adalah keterangan dari dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan sehingga keduanya terdapat tanda titik dua. Yang harus diingat adalah jika pernyataan sudah diikuti kata penghubung jangan diberi tanda titik dua. Contohnya dia menulis dua hal yaitu A dan B. Yang kedua dia menulis dua hal yaitu A dan B, itu pernyataan yang benar. Nah, kata yaitu memiliki tugas yang sama dengan tanda titik dua, yaitu memberi penjelasan atau sebuah pemerincian. Sehingga tidak perlu atau jangan sama sekali diberi tanda titik dua. Berikutnya yang kedua, penggunaan tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian penjelasan itu menjadi sebuah pelengkap. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Lalu yang kedua, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Kursi, meja, dan lemari adalah pelengkap karena tanpanya kalimat tersebut jadi kurang lengkap. Nah, coba baca kita memerlukan. Kalau tidak ada kursi, meja, lemari, kalimat tersebut terkesan kurang karena tidak ada yang tanda kutip diperlukan oleh kita. Karenanya jangan ada titik dua di antara memerlukan dan kursi, meja, lemari. Lalu catatannya bandingkan dengan kalimat berikut. Kita memerlukan perabot rumah. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Kursi, meja, dan lemari adalah penjelasan untuk perabot rumah sehingga seperti pada poin nomor 1 di antara keduanya terdapat tanda titik dua. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, penggunaan tanda titik dua dipakai setelah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya itu ketua Ahmad Wijaya, sekretaris Siti Aryani, bendahara Aulia Arimbi. Nah, nama-nama tersebut adalah penjelasan atau pemberian dari jabatan-jabatan yang ada di sebelah kirinya. Sehingga antara jabatan dan namanya diberi tanda titik dua. Contoh lagi, narasumber Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu Abdul Ghani M. Hum, pencatat Sri Astuti Amelia, SPD. Nah, seperti contoh sebelumnya, nama dan jabatan dipisahkan oleh tanda titik dua. Selanjutnya yang keempat, penggunaan tanda titik dua dipakai setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu berkata, "Bawa koper ini ya nak." Amir menjawab, "Baik bu." Ibu mengingatkan kembali, "Jangan lupa letakkan baik-baik." Nah, dalam contoh ini perkataan "dan" yang menyatakan dipisahkan oleh tanda titik dua. Catatannya, atur spasi agar tanda titik duanya bisa dalam satu garis lurus, sehingga terlihat rapi. Nah, berikutnya yang kelima itu, penggunaan tanda titik dua dipakai untuk memisahkan A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan,
D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Horizon jilid ke-43 nomor 8 tahun 2008 halaman 8. Contoh lagi, Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Lalu, Dari Pemburu ke Terapeutik, Antologi Cerpen Nusantara. Contoh lagi, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jakarta, Pusat Bahasa. Nah, untuk contoh yang pertama, jilid atau nomornya dipisahkan dengan halaman, yaitu halaman 8. Contoh kedua, Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7 merupakan nomor ayat. Surah Al-Fatihah merupakan nama surah, sehingga keduanya diberi tanda titik 2. Nah, anak-anak Umi sudah mendengarkan penjelasan tentang tanda titik 2. Sekarang anak-anak Umi tugasnya mengerjakan LKS halaman 18 ya nak. Ayo kerjakan 1-5 dan ayo berlatih 1-5. Nah, jika sudah selesai, fotokan dan kumpulkan seperti biasa ke Umi ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.